Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budian Channel. Bertemu kembali di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 12 semester kedua. Materi kita kali ini adalah menggapai berkah dengan mewaris. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Kedua, mempraktekkan pembagian waris berdasarkan syariat Islam. Ketiga, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Keempat, meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam. Kita masuk pada pengertian. Jadi mewaris berarti hal-hal yang berhubungan dengan waris dan warisan, dipelajari oleh ilmu faraid. Jadi ilmu faraid adalah ilmu pengetahuan yang menguraikan cara membagi harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Sumber hukum ilmu faraid atau warisan adalah Al-Quran dan hadis. Dasar hukum waris yang pertama adalah Al-Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍa. Artinya, bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-7. Yang kedua adalah hadis. Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena faraid adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan. Faraidlah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni. Dasar hukum yang ketiga adalah posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum waris Islam di Indonesia mengacu pada kompilasi hukum Islam atau KHI, dimulai dari pasal 171. Dijelaskan mengenai definisi pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Yang masih diperdebatkan adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang tidak diatur dalam fikih Islam. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membagikan warisan. Yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah, hutang, wasiat, dan zakat. Jadi, keempat hal ini harus diutamakan sebelum melaksanakan pembagian warisan. Ketentuan mewaris dalam Islam. Kita masuk pada ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima warisan dari seseorang yang telah wafat ada 25 orang. 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut as-sobah, yaitu bagiannya berupa sisa setelah diambil jabil furud. Jika 15 orang ahli waris tersebut semuanya ada, maka yang memperoleh bagian harta warisan hanya 3 orang, yaitu ayah atau bapak, suami, dan anak laki-laki. 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut zawil furud, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Quran. Jika 10 orang ahli waris tersebut semuanya ada, maka yang peroleh bagian harta warisan hanya 5 orang. Anak perempuan, cucu perempuan, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan seibu, sebapak, dan istri. Jika ahli waris laki-laki dan perempuan berjumlah 25 orang itu semuanya ada, maka yang memperoleh bagian harta warisan hanya 5 orang saja, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, suami atau istri. Kita masuk pada syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberikan warisan wafat.
Kita masuk pada sebab mendapatkan warisan. Yang pertama adalah keluarga, nasab, atau keturunan. Kedua adalah perkawinan. Ketiga, wala, yaitu membebaskan budak. Keempat adalah hubungan seagama. Selanjutnya adalah sebab tidak mendapatkan warisan. Yang pertama, beda agama. Beda agama di sini maksudnya beda agama dari awal ataupun karena murtad. Kedua adalah membunuh, yaitu membunuh seseorang untuk mendapatkan warisannya. Ketiga adalah budak. Keempat, perzinahan, yaitu anak dari hasil perzinahan tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Jadi dia hanya mendapatkan warisan dari ibunya. Selanjutnya adalah li'an. Jadi li'an adalah anak yang tidak diakui. Anak yang tidak diakui tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, namun ia mendapatkan warisan dari ibunya. Berikutnya adalah ketentuan pembagian warisan. Yang pertama adalah ahli waris jahil furud, yaitu ahli waris yang perolehan kadar harta warisan sudah ditentukan dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-12. Di sini jatah ahli waris terdiri dari setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Untuk ahli waris yang mendapatkan jatah setengah adalah anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak, saudara perempuan tunggal sebapak jika tidak ada anak, suami jika tidak ada anak atau cucu. Bagian B, ahli waris yang mendapatkan jatah sepertiga. Yang pertama adalah ibu jika tidak ada anak atau cucu. Kedua, 2 orang saudara perempuan atau lebih jika tidak ada ayah dan anak. Bagian C adalah ahli waris yang mendapatkan jatah warisan seperempat, yaitu suami jika ada anak, istri jika tidak ada anak atau cucu. Yang ketiga adalah 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Keempat, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Kelima, saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki. Keenam, saudara perempuan atau lebih seayah tidak ada anak dan saudara laki-laki. Bagian D yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah seperenam, yaitu bapak jika tidak ada anak atau cucu, kakek jika tidak ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada bapak. Ketiga, ibu jika tidak ada anak atau cucu. Keempat, nenek jika tidak ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada ibu. Kelima, cucu perempuan dari anak laki-laki dan perempuan jika hanya seorang. Keenam, saudara perempuan seibu jika ada bapak atau anak. Yang mendapatkan jatah warisan 1/8 adalah istri jika tidak ada anak atau cucu. Selanjutnya, yang mendapatkan jatah 2/3 adalah 2 anak perempuan atau lebih jika ada anak laki-laki. Yang kedua, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Ketiga, 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak atau saudara laki-laki. Keempat, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada anak dan saudara laki-laki. Kedua adalah asobah. Asobah adalah pewaris yang perolehan bagian warisan tidak ditetapkan dalam furud, namun mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Asobah dibagi menjadi 2, asobah bin nasab dan asobah bis sabab. Asobah bin nasab ada 3, yaitu asobah bin nafsihi, asobah bil ghairihi, asobah ma'al ghairihi. Sedangkan asobah bis sabab adalah orang yang membebaskan budak, baik laki-laki maupun perempuan. Kita masuk pada asobah bin nafsihi, yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan mutik, yaitu orang yang membebaskan budak. Asobah bin nafsihi ada 11, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman kandung, anak laki-laki paman sekandung dengan ayah, anak laki-laki paman seayah dengan ayah. Nah, jadi dapat digolongkan menjadi 4 arah. Yang pertama arah anak ke bawah, arah ayah ke
atas arah saudara laki-laki dan arah paman. Selanjutnya adalah asabah bil khair. Jadi asabah bil khair ada 4 golongan wanita karena adanya asabah binafsihi. Yang pertama adalah anak perempuan dengan sebab adanya anak laki-laki. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki dengan sebab adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ketiga, saudara perempuan sekandung karena ada saudara laki-laki sekandung. Keempat, saudara perempuan seayah karena ada saudara laki-laki seayah. Selanjutnya adalah asabah ma'al khair. Yang pertama adalah saudara perempuan sekandung apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, saudara perempuan seayah apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan seayah. Hijab atau tabir atau penghalang bagi ahli waris untuk menerima harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat atau lebih berhak. Yang pertama ada hijab nuksan. Jadi hijab yang mengurangi bagian dari harta warisan bagi ahli waris tertentu karena bersama-sama dengan ahli waris lain tertentu pula. Contoh, ahli waris istri apabila tidak memiliki anak atau cucu, maka bagian warisannya 1/4. Namun jika memiliki anak atau cucu, maka berubah menjadi 1/8. Kedua, hijab hirman, yaitu hijab yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak warisannya karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Contoh, cucu laki-laki tidak berhak mendapatkan bagian warisan apabila ada anak laki-laki. Kakek tidak berhak mendapatkan bagian waris karena ada ayah. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.